Perbincangan terkait status endemi kian menjadi topik hangat. Pemerintah bahkan tengah menyusun strategi untuk menjadikan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Tapi pemerintah mengklaim tidak akan tergesa-gesa mengubah status tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan masyarakat adalah, kapan pandemi ini benar-benar berakhir? Akankah pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat ini terus diberlakukan? Malam ini saya akan berbincang dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi, serta mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan Direktur Pasca Sarjana Universitas YRC, Profesor Chandra Yoga. Halo, selamat malam Bu Nadia dan juga Prof. Chandra, apa kabar? Selamat malam. Malam, Mas Iqbal. Baik. Prof. Malam. Baik, saya langsung ke Bu Nadia dulu ini. Bu Nadia, ini pemerintah kan sedang menyusun strategi untuk membuat peta jalan transisi dari pandemi ke endemi. Sebenarnya bagaimana kondisi pandemi di Indonesia saat ini? Apakah memang dalam waktu dekat Indonesia akan seperti negara-negara di Eropa yang mencabut segala aturan terkait pandemi ini? Iya, pertama kita ingat ya bahwa kita sadari bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Kalaupun nanti kita sudah melandai kasusnya, keluar dari puncak dan terus turun ya daripada gelombang ketiga, bukan berarti kemudian kita itu sudah keluar dari situasi pandemi. Jadi situasi saat ini di mana kita masih mengalami lonjakan kasus yang disebabkan oleh varian Omikron masih tentunya menjadi suatu yang kita monitor. Tetapi dengan progres atau perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana kita lihat bahwa kasus konfirmasi terus trennya menurun, kasus perawatan di rumah sakit juga terus menurun, walaupun ada peningkatan kasus kematian, karena kita tahu biasanya puncak kasus kematian itu 10 hari daripada puncak kasus konfirmasi harian yang positif. Jadi kemungkinan kita masih akan melihat terjadinya tren peningkatan kasus kematian. Tapi secara umum kalau kita lihat ya, bahwa saat ini sudah 18 provinsi nih yang sudah melewati puncak daripada Delta. Dan dari 34 provinsi yang ada saat ini, jelas 15 provinsi itu sudah mengalami tren penurunan. Dan itu adalah provinsi-provinsi di Jawa Bali yang merupakan penyumbang kasus terbesar, seperti DKI, Bali, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara 8 provinsi ini masih mengalami tren pelandaian, belum ada tren penurunan, tapi dia sudah melandai kasusnya. Masih ada PR kita 11 provinsi yang terus masih mengalami kenaikan kasus harian, selain tentunya kematian yang memang harus kita upayakan untuk kita tekan serendah mungkin. Jadi kalau melihat kasus-kasus dan situasi-situasi perkembangan saat ini, di mana juga pada saat menghadapi ancaman peningkatan kasus varian Omikron ini, kita tidak memperlakukan ya rem darurat seperti kita pada saat varian Delta, ini juga membuat optimisme kita bahwa kita sudah bisa dan semakin yakin untuk menyusun peta jalan kita menuju endemi tadi. Oke, berarti ini masih fluktuatif ya Bu Nadia ya, mengingat bahwa memang trennya ini untuk saat ini menurun, bisa mungkin saja bisa terjadi kenaikan lagi Bu Nadia. Ya, bisa saja potensi ini terjadi peningkatan. Kita juga belum mengatakan apakah betul kita sudah melewati puncak, karena prediksi kita kan memang sampai dengan awal Maret ini, bahkan sampai minggu kedua Maret, dikarenakan kita tahu ada libur panjang ya pada minggu ini. Tetapi kalau melihat tren tadi, kasus-kasus terutama di Provinsi Jawa Bali yang sudah menurun, kita cukup optimis bahwa kemungkinan ya, tidak ada peningkatan atau lonjakan kasus lain. Tapi kembali lagi ya, bahwa fluktuasi kasus yang terjadi ini kita coba minimalisir dengan menghitung tren mingguan. Jadi kalau dari tren mingguan memang sudah terjadi penurunan. Tapi kembali lagi bahwa untuk mencapai suatu kondisi endemi, pemerintah tidak terburu-buru ya untuk kemudian menyatakan kondisi ini. Tadi kita juga sudah dengar bahwa ada tahapan-tahapan transisi menuju endemi. Jadi bagaimana pandemi ini kita kendalikan dulu, baru masuk ke tahap 2, kita sebut sebagai endemi, baru kemudian ke endemi. Oke, dari Prof. Chandra sendiri melihat kondisi pandemi di Indonesia ini bagaimana? Apakah Indonesia ini memang sudah siap untuk masuk ke status endemi? Dan parameternya apa? Apakah sebenarnya untuk yang menyatakan statusnya ini pandemi ataupun endemi ini hanya WHO saja yang memutuskan, atau tiap negara punya kesempatan untuk bisa memutuskan ini? Ya, jadi kalau dari saya ada 5 poin. Nomor satu, persis seperti pertanyaan Mas Iqbal yang terakhir. Jadi pandemi, pan itu artinya semua, atau paling tidak artinya banyak. Jadi artinya terjadi epidemi di semua negara atau di banyak negara. Karena epidemi terjadi di semua negara atau banyak negara, maka yang menyatakan pandemi itu bukan satu negara. Yang menyatakan pandemi harus badan dunia, karena ini semua negara atau banyak negara. Dalam hal ini WHO lah yang menyatakan sebagai pandemi. Dan WHO juga yang nanti menyatakan pandemi akan berhenti.
Dan ini sudah terjadi pada waktu pandemi sebelum COVID-19 ini adalah pandemi H1N1 atau swine flu. Pandemi H1N1 dinyatakan sebagai pandemi oleh Dirjen WHO pada waktu itu pada tanggal 10 Juni 2009. Dan setahun 2 bulan kemudian pada bulan Agustus 2010 Dirjen WHO juga yang mengatakan bahwa pandemi H1N1 sudah masuk dalam masa pasca pandemi, post pandemic period. Jadi memang itu prosedurnya seperti itu, dan kita tahu bahwa COVID dinyatakan pandemi pada 11 Maret 2020. Nanti kalau situasi dunia sudah memadai, maka Dirjen WHO akan mengatakan dunia sudah masuk dalam pasca pandemi atau tidak pandemi lagi. Itu satu. Tetapi yang kedua, tentu saja setiap negara dapat saja mengatakan bahwa mereka sudah bisa mengendalikan kasus COVID-nya. Mereka dapat mengatakan COVID sudah terkendali, endemi sudah terjadi di negara kami, bisa saja. Tetapi kalau ada 2, 3, 5, 10 negara menyatakan endemi saja, maka pandemi belum akan selesai karena 2 alasan. Alasan pertama kan dunia ini kan terhubung satu dengan lainnya. Jadi kalau ada 10, 20 negara sudah katakanlah bisa mengendalikan, kalau ada orang datang dari negara lain ke negara itu, maka kasusnya bisa naik lagi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, negara di dunia ini ada sekitar 200. Jadi kalau ada 10 negara mengatakan endemi, tentu belum tentu dunia belum akan dinyatakan sebagai dunia berhenti pandemi. Sekali lagi, semua negara termasuk Indonesia bisa dapat saja mengatakan bahwa di negara kami situasi sudah terkendali, endemi sudah terjadi. Itu poin kedua. Poin ketiga, sesuai dengan pertanyaan Mas Iqbal, bagaimana mengatakan bahwa situasi sudah terkendali. Ada beberapa indikator. Yang ketiga yang saya selalu sampaikan, yang sudah berkali-kali kita juga bahas di berbagai kesempatan sejak tahun lalu, yaitu angka positivity rate. Jadi pada waktu perhitungan yang disebut sebagai, kalau kita nyebutnya PPKM ya, kalau WHO nyebutnya PHSM, Public Health and Social Measure. Dan itu dipakai patokan kalau angka positivity rate di bawah 5%, maka dia anggap bahwa negara itu sudah mengendalikan situasi COVID-19 di negara itu. Jadi itu yang ketiga, positivity rate. Tapi yang keempat juga angka reproduktif ya. Berapa banyak satu orang menularkan ke orang lain. Kalau angkanya 2, maka satu orang menularin ke 2 orang. Tentu saja angkanya harus di bawah 1. Kita sudah pernah. Nah, untuk yang poin ketiga keempat ini, kita sudah pernah mengalami positivity rate di bawah 5% cukup lama. Saya kira beberapa bulan ya, mungkin 2-3 bulan. Kita sudah pernah juga mengalami reproductive number di bawah 1, misalnya 0,98. Karena itu seperti tadi disampaikan oleh Bu Nadia dan oleh Pak Menko, bahwa memang butuh waktu sekian cukup lama untuk mengatakan bahwa angka yang sudah rendah itu tidak naik lagi. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, selain angka tadi reproductive number, positivity rate, tentu jumlah kasus harus turun, jumlah kematian harus turun, rumah sakit harus sudah siap menghadapi apapun yang terjadi kalau ada kenaikan kasus. Jadi itu yang barusan disampaikan oleh Bu Nadia, angkanya turun sebagainya. Jadi 5 poin ini yang dijadikan pertimbangan mengatakan pandemi endemi, plus satu hal, kita mesti waspada kalau ada varian baru. Yang 5 hal ini kita sudah tahu lah, kita bisa kendalikan begitu kurang lebih. Tapi kalau ada varian baru, memang situasi bisa berubah. Bukan hanya di Indonesia, dimanapun juga di dunia ini. Itu yang tidak terlalu mudah dikendalikan, tidak terlalu mudah juga diprediksi apakah akan terjadi atau tidak. Tapi itu kan sekarang belum ada. Yang 5 poin tadi kan barangnya ada, jadi itu yang kita lakukan sekarang untuk menekan semuanya serendah mungkin dalam waktu yang memadai sebelum kita mengatakan bahwa situasi sudah terkendali di Indonesia, dan kemudian seperti tadi harapan Mas Iqbal supaya restriksi bisa dikurangi gitu, atau bahkan mungkin dihilangkan. Baik, Prof. Ini berbicara soal positivity rate sendiri. Kan Profesor sempat mengatakan bahwa sebelumnya sempat juga di bawah 5%. Tetapi ada kemungkinan juga akan mengalami peningkatan. Apakah ini artinya bahwa ya akan seperti ini terus, bahwa pandemi akan terus saja terjadi begitu? Apakah tidak bagaimana bisa kita melihat bahwa ini benar-benar akan berakhir ketika kita melihat bahwa positivity rate ini tidak akan naik lagi? Apakah ini tidak mungkin terjadi, atau justru akan mungkin terjadi bahwa positivity rate ini selalu akan di bawah 5%? Ada 2 hal, Mas Iqbal. Nomor 1, semua pandemi akan berakhir. Jadi pandemi COVID juga pasti akan berakhir. Itu hal yang perlu kita camkan gitu ya. Jadi semua pandemi selama ini yang meninggal ratusan banyak sekali pada waktu influenza itu juga berakhir. Apalagi pandemi sekarang. Jadi pandemi akan berakhir. Itu mesti keluar statement itu ya. Jangan orang terlalu mengaminkan sesuatu yang tidak terlalu jelas. Terus yang kedua, harus juga diakui bahwa banyak kemajuan yang sudah terjadi pada tahun 2022 ini ketimbang pada awal pandemi. Artinya vaksin makin lama makin banyak digunakan,
obat yang baru juga makin lama makin banyak. Kemudian walaupun tidak semua anggota masyarakat patuh, tapi protokol kesehatan makin lama makin banyak digunakan, sehingga kita patut memperkirakan, kita patut optimis bahwa situasi akan lebih terkendali dari masa ke masa. Kenapa kemarin pada waktu positivity rate rendah dan productivity number di bawah 1 angkanya bisa naik lagi? Karena ada Omicron. Makanya saya bilang tadi di antara 5 ini ada satu variabel yang tidak terlalu mudah diprediksi kalau ada varian baru. Mudah-mudahan saja kita tidak bisa memprediksi secara pasti, tapi kalau itu tidak ada dengan penurunan kasus sekarang ini di Indonesia dan juga di dunia, makanya banyak orang berharap gitu bahwa dengan penurunan kasus seperti ini di dunia ini sudah 4 kali gelombang dan gelombang sekarang sudah turun juga, ya kita bisa berharap bahwa situasi akan membaik pada tahun 2022 ini. Oke, Bu Nadia sabar dulu. Saya masih ke Prof. Chandra terlebih dahulu ini. Saya tertarik dengan soal varian baru ini sendiri. Prof, bukannya saat ini sudah ada lagi nih yang sedang ramai diperbincangkan soal subvarian Omicron BA.2 ini. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita juga patut waspada bahwa varian ini akan selalu muncul begitu, Prof? Yang pertama, memang si virus COVID-19, sebenarnya virus pada umumnya itu akan selalu berreplikasi dan kemungkinan membuat varian baru akan selalu ada dari waktu ke waktu. Tapi daripada nanti pertanyaan Mas Iqbal lagi, itu nggak kelar-kelar masalahnya. Gitu. Iya, betul. Kalau ada varian baru, belum tentu varian itu berbahaya bagi manusia. Bisa kita katakan bahkan sekitar 90% varian baru itu tidak punya dampak apapun pada manusia. Bahkan sebagian malah merugikan virusnya sendiri. Memang hanya sebagian kecil dari varian baru itu yang mungkin berdampak pada manusia. Tetapi memang jujur juga kita mengatakan bahwa pengalaman selama ini kalau ada varian baru seperti itu, maka terjadilah gelombang pada waktu Alpha, terjadilah gelombang di Indonesia dan dunia pada waktu Delta, terjadilah gelombang pada waktu Omicron. Jadi kalau ada varian baru, memang itu yang perlu kita waspadai. Kalau saya boleh pindah sedikit, saya barusan baca statementnya Gedung Putih Presiden Joe Biden tentang bagaimana dia mau membuat 4 program menuju ke arah normal. Dari 4 program menuju ke arah normalnya Amerika Serikat menuju ke arah rutin normal istilah dia. Program kedua dia adalah mengantisipasi varian baru. Jadi memang perlu ada upaya untuk mengantisipasi varian baru. Nah untuk Amerika Serikat 3 yang disebut di dalam jumpa pers di White House saya kira 2 hari yang lalu. Nomor 1, pemeriksaan whole genome sequencing dia tingkatkan gitu, supaya kalau ada bisa terdeteksi. Kemudian yang kedua dia lakukan surveillance secara masif, baik surveillance yang berdasarkan gejala, syndromic surveillance, maupun surveillance berdasarkan limbah. Karena bukan tidak mungkin limbah itu kita bisa temukan varian-varian yang baru. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka sudah melakukan teknologi yang cukup tinggi sehingga kalau toh ada varian baru, mereka bisa deteksi lebih cepat, lebih pasti, dan kalau memang obat atau vaksin harus diubah, mereka sudah membuat target 100 hari sesudah ada varian yang tidak bisa dibunuh dengan obat atau vaksin, 100 hari akan ada obat yang baru. Jadi itu salah satu contoh antisipasi yang baru keluar 2-3 hari yang lalu dari Amerika Serikat untuk menghadapi varian baru. Walaupun sekali lagi varian baru itu belum tentu ada, kalau ada belum tentu berbahaya. Ya, tapi itu satu bentuk yang kita mesti siapkan antisipasi selain menangani yang 5 hal tadi sudah kita bicarakan. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, ini soal subvarian Omicron BA.2 ini bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Apakah betul bahwa sudah sekitar 200-an orang yang terinfeksi dengan subvarian ini atau justru akan semakin bertambah lagi, Bu? Seperti apa antisipasi dari pemerintah sendiri? Iya, kalau kita lihat ya varian BA.2, kalau kita lihat sampai saat ini sih belum menjadi varian yang mendominasi ya. Kalau sampai per hari ini ada 388 yang kita deteksi. Sementara varian BA1 itu sekitar 5.000-an yang sudah kita deteksi ya. Jadi masih sebenarnya komponen kecil ya untuk BA2 ini. Walaupun memang kita ketahui bahwa dampak daripada subvarian Omicron ini dia akan mempercepat kembali tingkat penularan dan orang akan mudah menjadi reinfeksi. Jadi tentunya yang harus kita waspadai mungkin saat ini kita sudah mengalami penurunan, tapi potensi peningkatan bisa terjadi kalau kemudian terjadi distribusi dari varian BA2 ini yang cukup besar. Prof. Chandra juga menyampaikan ya bahwa negara tetangga kita seperti Brunei Darussalam dan Filipina itu melaporkan memang sudah lebih
dari 50% varian BA2 ini, dan terjadi peningkatan juga seperti di Inggris, di Afrika Selatan, dan Amerika Serikat sendiri terhadap subvarian BA2 ini yang tadi kita tahu bahwa kecepatan penularannya yang lebih cepat dari varian Omikron yang asli, sehingga mungkin nanti akan terjadi peningkatan kasus lagi. Nah, ini tentunya menjadi kewaspadaan. Tapi yang ingin saya sampaikan, Mas Iqbal, selain tadi antisipasi yang kita lakukan, yang paling penting juga adalah kunci supaya tidak terjadi varian atau mutasi adalah bagaimana menekan laju penularan. Karena semakin sedikit orang yang sakit, tertular, terinfeksi, maka mutasi juga akan lebih bisa kita batasi, akan mengurangi kemungkinan potensi terjadinya mutasi tadi. Oleh karena itu, salah satu kunci kita yang mungkin kalau tadi Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki sesuatu, ya artinya dalam seperti Prof. Chandra sampaikan 100 hari sudah bisa menemukan obat. Nah, untuk kita, negara kita, yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan game changer vaksin ini sebagai salah satu upaya untuk menekan mutasi dan juga sekaligus menekan laju penularan untuk kita bisa mencapai kondisi endemi tadi. Jadi perluasan vaksinasi dosis primer itu kita kejar, dan sekarang ini adalah vaksinasi booster yang sudah diputuskan oleh pemerintah langsung diberlakukan untuk 208 juta sasaran, yang artinya pada penduduk di atas usia 18 tahun itu menambah ya sebenarnya proteksi terhadap munculnya varian baru, sekaligus juga upaya untuk menekan laju penularan ataupun berkembang luasnya orang yang nanti bisa tertular atau menjadi sakit. Oke, tentunya banyak masyarakat yang saat ini berharap agar perubahan dari status pandemi ke endemi ini cepat tergantikan begitu menjadi endemi dan akhirnya bisa beraktivitas normal seperti biasanya, walaupun new normal begitu maksud saya. Nah, di satu sisi kita 2 bulan lagi akan menghadapi Lebaran Idul Fitri, dan tentunya tradisi mudik ini kan juga menjadi suatu hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Sudah hampir 2 tahun lah, sudah 2 kali Lebaran kita mendapatkan pelarangan untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Nah, tentunya Menteri Kesehatan juga menyebut bahwa Lebaran nanti ini akan akan ada perbedaan dibandingkan Lebaran-Lebaran selanjutnya. Ini artinya bahwa mungkin yang dimaksud Pak Menteri adalah diberlakukan lagi atau diperbolehkan untuk mudik. Tapi apakah benar-benar terrealisasi atau tidak, Bu Nadia? Tapi nanti jawabannya Bu Nadia bisa jawab usai jeda. Pak Prof. Chandra juga jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena kita harus break terlebih dahulu karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, dan masih bersama saya Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga. Dan seperti tadi yang sudah saya tanyakan ke Bu Nadia dan sempat terputus terkait dengan rencana mudik ini, Bu, menjelang Lebaran, walaupun 2 bulan lagi, tapi setidaknya aura-auranya sudah mengarah ke sana nih masyarakat. Ini sebenarnya bagaimana? Pak Menkes sempat menyebut bahwa Lebaran kali ini akan berbeda dengan Lebaran dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini artinya dan bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi nih larangan untuk mudik, Bu? Iya, jadi kita berharap ya, dan kita juga sebenarnya cukup melihat suatu yang optimis ya, bahwa nanti pada saat Ramadan dan perayaan Idul Fitri mungkin akan berbeda dengan 2 tahun selama kita mengalami kondisi pandemi kemarin ya, dikarenakan kita belajar dari yang saat ini peningkatan kasus, di mana dengan cakupan vaksinasi yang sangat luas kita bisa menekan angka perawatan rumah sakit dan juga kematian. Banyak orang yang positif tapi dengan gejala yang lebih ringan, dan tentunya dengan melakukan isolasi secara mandiri ini bisa tertangani dengan baik. Nah, yang menjadi juga syarat yang diharapkan bisa dipenuhi oleh kita semua adalah bagaimana meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi target kita untuk mencapai 70% vaksinasi, dan diharapkan kita bisa mencapai setidaknya 20-30% vaksinasi booster. Itu merupakan suatu kondisi yang akan mempercepat ya, kemudian nanti di bulan April kita bisa menjalani bulan Ramadan yang berbeda. Kita tahu sebenarnya bahwa
dalam mengendalikan pandemi ini ada dua hal, Mas Iqbal. Satu adalah pertama, pelonggaran yang kita lakukan itu adalah pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat. Jadi kita tidak pernah melonggarkan protokol kesehatan. Pelonggaran protokol kesehatan ini nanti setelah memang kondisi-kondisi seperti vaksinasi, kemudian laju penularan itu betul-betul terkendali, itu baru kita bicara pelonggaran daripada prokes. Nah ini yang sering mungkin dipahami masyarakat bahwa kalau kemudian kasus turun berarti bisa pelonggaran prokes ya. Padahal yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah pelonggaran aktivitas ya. Jadi pelonggaran prokes itu adalah hal yang terus-menerus kita dorong masyarakat untuk tetap disiplin. Dan begitu juga nanti pada saat perayaan daripada Idul Fitri maupun tradisi mudik, kita juga melihat ya kemarin banyak masyarakat yang melakukan liburan. Tapi kalau kemudian liburan itu diiringi tetap bahwa prokes harus dijalankan dan kelompok lansia atau kelompok rentan itu tidak melakukan mobilitas dikarenakan risiko penularan yang tinggi, itu pasti akan tetap bisa membatasi laju penularan tadi. Dan artinya peningkatan kasus bisa saja terjadi ya, selama kemudian tidak membebani fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat masih bisa terlayani dengan baik, serta tadi pesannya Prof. Chandra, angka kematian itu harus bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, kalau dari Prof. Chandra sendiri untuk melihat dari kemungkinan besar kita akan kembali lagi untuk bisa mudik begitu ke kampung halaman, apakah Profesor setuju terkait dengan hal ini? Atau justru untuk saat ini mungkin masih belum, mengingat bahwa seperti yang sebelumnya sempat kita bahas terkait dengan fluktuasi dari positivity rate begitu, kadang di bawah 5%, kadang bisa tinggi lagi. Bagaimana, Prof? Nomor satu tentu semua kita berharap gitu bahwa situasi Idul Fitri dan juga Ramadan bisa lebih baik pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Itu jelas harapan kita semua katakanlah semua umat Muslim. Kalau liburan, kalau Idul Fitri kan semua kelompok masyarakat menikmatinya. Jadi tentu kita semua berharap. Itu jelas, memang benar, pasti. Yang kedua tentu kita juga tahu bahwa memang ada penurunan dan penurunannya cukup memadai begitu ya dalam beberapa hari terakhir ini, katakanlah beberapa minggu terakhir ini, dan penurunan Indonesia ini tidak eksklusif ya, artinya secara dunia juga angkanya naik dan kemudian turun. Jadi kita bisa lihat pola Indonesia dan pola dunia memang ada penurunan. Karena itu tentu kita bisa berharap bahwa kita harapkan penurunan ini akan terus berjalan sampai mendekati Idul Fitri. Tetapi seperti tadi Mas Iqbal sendiri sampaikan bahwa Idul Fitri itu 2 bulan lagi dari sekarang. Jadi apa yang akan terjadi nanti memang akan kita lihat situasinya pada waktu nanti. Kalau kita lihat tren saat ini sih memang insya Allah angkanya akan terus melandai seperti ini. Tapi karena ini masih 2 bulan, mungkin baik kalau kita evaluasi dari waktu ke waktu untuk tahu bagaimana yang akan terjadi pada saatnya nanti begitu. Cuman saya juga ingin menggarisbawahi memang selain aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat memang harus terus meningkatkan katakanlah protokol kesehatan kita. Makanya kalau tadi Mas Iqbal menyebut sebagai new normal, kalau saya mengusulkan huruf E-nya kita ganti O ya. Jadi bukan new normal lagi, tapi now normal. Ya, karena mencuci tangan itu diperlukan untuk mencegah berbagai penyakit, bukan hanya COVID-19. Kemudian kalau ada orang infeksi saluran napas, batuk, itu maka memakai masker itu bukan hanya mencegah COVID. Ini kebetulan sekarang bulan Maret, itu Dr. Nadia tadinya mengurusi tuberkulosis. Tanggal 24 Maret itu hari tuberkulosis sedunia. Dan Indonesia sekarang nomor 3 di dunia. Dan penggunaan masker juga jelas bisa menurunkan penularan tuberkulosis. Jadi bagus kalau new normal itu menjadi non normal agar kita semua bisa menjalankan pola hidup bersih, sehat yang lebih baik. Artinya sekarang kan perhatian masyarakat kepada kesehatan makin tinggi. CNN juga perhatiannya makin tinggi, makanya saya dan Dr. Nadia diundang. Mudah-mudahan COVID kita akan terkendali, tapi kalau sudah COVID ini terkendali, pesan saya adalah mari kita tetap jaga kesehatan kita. Kalau kita selalu menservis mobil atau motor setiap 5.000 km, kita juga harus tetap yakin kesehatan kita harus terjaga. Kalau harus check up, utamakan kesehatan kita. Kalau mau pakai bahasa Inggris sedikit, health is not everything, but without health, everything is nothing. Now normal, jadi tidak hanya harus terhindar dari penyakit COVID saja, tetapi segala macam virus. Jadi kita harus tetap memakai masker dan lain sebagainya. Tetapi dari Bu Nadia sendiri berbicara balik lagi soal mudik nanti. Apakah dari pemerintah sendiri sudah mempersiapkan aturan-aturan yang akan diberlakukan nanti, Bu? Mengingat tinggal 2 bulan lagi. Ya, tadi sesuai dengan yang disampaikan Prof. Chandra ya, kita akan melihat bagaimana tren dari laju penularan tadi ya. Tentunya tadi ini juga nanti bagaimana
penerapan kebijakan pada saat mudik ini juga merupakan bagian daripada peta jalan kita yang menuju endemi. Kembali lagi bahwa pada prinsipnya kan kita tidak mau setback atau kembali harus menarik rem darurat, memulai lagi ya. Jadi artinya ya, apapun juga kebijakannya nanti akan kita gulirkan pada saat mendekati Lebaran ataupun pada saat memasuki bulan Ramadan, itu tentunya adalah bagian daripada proses transisi kita yang kita akan lalui secara bersama-sama. Pasti mendekati tadi kalau Prof. Chandra sampaikan now normal atau mendekati situasi now normal tadi, pasti akan ada perbedaan cara pandang ya. Jadi kalau tadi sampaikan pakai masker itu jadi bagian dari kehidupan, itu salah satu juga artinya pada saat kita sakit menggunakan masker itu akan mencegah. Yang kedua, cuci tangan juga suatu hal yang jelas kita jarang sekali mendengar saat ini ada peningkatan kasus atau kejadian KLB ya akibat misalnya hepatitis ataupun karena tifoid ataupun karena diare. Bahkan sekarang kita sudah tahu namanya penyakit komorbid itu harus betul-betul kita kendalikan. Kalau saya nyambung sedikit sama Prof. Chandra di Mas Australia, kalau mobil motor harus diservis, kita tahu dari kita mungkin melakukan check up, tapi check up itu kan harus dibetulkan. Kalau mobil motor ada yang bermasalah, olinya nggak benar, harus kita ganti. Nah, berarti kita juga kalau kita mendapatkan penyakit komorbid, tentunya dalam kehidupan normal dengan kondisi baru, cara pandang hidup yang baru, kita paham bahwa mengendalikan penyakit-penyakit tidak menular, termasuk misalnya bagaimana penyakit ada hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kolesterol, itu harus dikendalikan untuk tetap menjaga kita dalam situasi yang lebih baik tadi. Nah, kembali lagi tentunya kalau terkait bagaimana nanti pelaksanaan Ramadan maupun Idul Fitri, sudah pasti kita akan evaluasi, dan yang akan kita lihat pertama kali adalah pelonggaran aktivitas, termasuk pelonggaran aktivitas keagamaan. Dan ini sangat memungkinkan untuk yang kemudian kemarin kita masih misalnya kapasitas ya tempat ibadah itu masih dibatasi 50% atau 20%. Nah, nanti kita bisa lakukan pembatasan kapasitas itu bisa berkurang, tapi ada syaratnya. Vaksinasi booster maupun vaksinasi primer itu sudah tercapai minimal 70% untuk yang primer, dan yang booster tadi minimal mungkin 20%. Untuk sejauh ini untuk vaksinasi sendiri yang booster maupun yang dosis kedua ini bagaimana Bu Nadia? Apakah sudah tercapai untuk sampai 70% ataupun 20% untuk yang booster? Ya, kalau kita mengacu kepada target kita untuk seluruh sasaran itu kan 234 juta ya. Kalau 234 juta untuk vaksinasi dosis pertama itu kita masih pada angka 63%. Walaupun kalau kita lihat 208 juta kita sudah tercapai nih 70%. Artinya kalau kita mau mengejar seluruh sasaran vaksinasi kita untuk mencapai angka 70%, ini dalam 2 bulan lagi ini kita harap kita bisa kejar nih yang sisa sekitar 7% lagi. Bahkan kalau memungkinkan, kalau kita bandingkan dengan 270 juta penduduk kita, saat ini cakupannya itu untuk dosis kedua, itu kita memang harus tingkatkan kurang lebih 10% lagi untuk mencapai angka 70% tadi. Jadi percepatan vaksinasi primer ini harus kita lakukan, tapi di sisi lain vaksinasi booster ini juga harus kita optimalkan, karena sampai saat ini baru 11,5 juta yang sudah mendapatkan booster. Oke, berarti bagi masyarakat, ayo cepat-cepat vaksin ya supaya nantinya kita bisa mudik bersama-sama. Tapi saya terakhir ini ke Prof. Chandra lagi ini terkait dengan masyarakat sendiri dari kacamata Prof. Chandra. Bagaimana masyarakat saat ini? Apakah bisa benar-benar menerapkan aturan-aturan yang sudah berlaku saat ini seperti protokol kesehatan, atau justru semakin menurun ini, Prof? Yang pertama, saya selalu tidak setuju dengan pendapat yang dikeluarkan di WA Group ini bahwa masyarakat plus 62 itu nggak disiplin ya. Semua orang di dunia ini, plus berapapun juga dari negara manapun juga, memang sudah lelah menghadapi pandemi sudah 2 tahun ini. Jadi kalau di Indonesia ada yang tidak disiplin pakai masker, itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Itu kita tidak fair kalau mengatakan itu hanya di negara kita. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur juga mengatakan bahwa sekarang sudah banyak sekali orang yang kalau keluar rumah nggak bawa masker, dia ada sesuatu yang hilang gitu ya. Saya tadi sore naik sepeda, di atas sepeda saya nggak masker, saya mana? Saya balik lagi gitu ya. Jadi sudah jelas ada peningkatan kesadaran masyarakat dari waktu ke waktu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk kita nih ya, pesan untuk kita anggota masyarakat adalah kalau kita harus menjaga protokol kesehatan, kalau kita harus melakukan perilaku
hidup bersih dan sehat adalah demi kita, demi keluarga kita, dan demi orang yang kita cintai. Jangan semata-mata kita lihat ini aturan pemerintah, disuruh Bu Nadia atau instruksi gubernur. Itu silakan saja pemerintah melakukan aturan seperti itu karena itu memang tugas mereka. Tapi untuk kita, selain instruksi dari pemerintah, ini kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, supaya kita jangan tertular dan supaya kita jangan menulari orang lain. Saya kira kesadaran itu yang penting ditanamkan di diri kita supaya kita bisa patuhlah pada hal-hal ini. Termasuk juga vaksinasi dan booster. Booster itu bukan soal mencapai target 70%, 20%. Booster itu vaksin dan booster itu kita perlukan agar kita terlindungi dari kemungkinan penyakit ini menjadi berat atau sampai meninggal. Jadi saya sangat mengharapkan dari sisi kita juga punya kesadaran dan saya mohon pada pemerintah agar memberi kemudahan. Vaksinasi lebih mudah, booster lebih mudah, kalau tes juga lebih mudah. Walaupun sekarang katanya sudah lebih murah dari 1 juta, kalau bisa lebih murah lagi 200.000 lebih bagus lagi gitu ya. Kenapa begitu? Karena di dalam yang saya sebutkan Presiden Amerika punya program itu, dia bilang bahwa tes diberikan secara cuma-cuma. Ya mungkin kita nggak bisa cuma-cuma, tapi kalau bisa lebih murah lagi akan lebih bagus. Begitu juga vaksin lebih luas, kalau orang perlu obat bisa diberikan dan sebagainya. Jadi saya kira sinergi ini perlu berjalan bersama-sama. Kita perlu melakukan hal-hal demi kepentingan kita dan pemerintah tentu memfasilitasi agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Ini suara dari saya sebagai anggota masyarakat. Dan kalau kita ikuti kata Bu Nadia, suara dari lansia yang perlu dilindungi. Karena saya salah satu dari usia lansia yang perlu dilindungi. Baik. Lagi-lagi ini sebenarnya untuk kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Protokol kesehatan ini lagi-lagi harus benar-benar ditingkatkan kembali, harus tetap dijaga. Bahkan juga vaksinasi juga harus terus dilakukan. Terima kasih Prof. Chandra sudah berbincang dengan kami dan juga Bu Nadia. Terima kasih juga sudah memberikan informasi-informasi kepada kami. Semoga kita sebagai masyarakat juga semakin terbuka untuk bisa melihat bagaimana pandemi ini tentunya bisa segera berakhir dan menjadi endemi. Terima kasih sekali lagi Pak dan Bu. Terima kasih. Sama-sama Mas Iqbal.